Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Jelang dihapus, ini kabar terbaru soal honorer PNS. Kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website CNBC Indonesia. Informasinya yaitu, jelang dihapus, ini kabar terbaru soal honorer PNS. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, CNBC Indonesia. Kabar terbaru soal pegawai honorer datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar baru-baru ini menegaskan bahwa pihaknya akan menghindari kebijakan pemberhentian massal atau PHK saat menerapkan kebijakan penghapusan tenaga non-ASN pada November 2023. Presiden Joko Widodo sendiri meminta Azwar untuk mengkaji masalah ini, mengingat kebijakan soal honorer akan berpengaruh pada 2,3 juta pegawai dengan status tersebut dan daerah serta kementerian atau lembaga yang mengandalkannya. Bukan diberhentikan, tidak ada rencana diberhentikan, ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta seperti dikutip Jumat 17 Maret 2023. Meski tidak diberhentikan, dia mengaku tengah meramu opsi konkret untuk menangani tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang totalnya mencapai 2,3 juta orang. Adapun menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir pada tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan telah ia komunikasikan ke Komisi 2 DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. Dan tidak akan tambah beban daerah. Ini yang kami sedang cari solusinya. Jadi yang penting kita hindari PHK, membebankan anggaran, tidak ada lagi istilah non-ASN, ujar Anas. Pada kesempatan terpisah, Anas menuturkan tenaga pendidikan dan kesehatan yang masih berstatus honorer menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah periode 2022-2023. Para honorer ini akan diberikan ruang ikut seleksi CASN untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ataupun calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yang sudah jalan sekarang mulai 2022 sampai 2023 ini yang diangkat sesuai prioritas pendidikan dan kesehatan, kata Anas. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah menyiapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Namun yang terserap atau yang diusulkan oleh pemerintah daerah kebutuhannya hanya sebanyak 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan sedang jadi prioritas, tutur Anas. Namun tidak hanya untuk periode 2022 dan 2023 saja, Anas menuturkan tengah menyiapkan formasi lebih banyak pada 2024. Dia melihat akan ada lowongan untuk menjadi CASN pada tahun itu sebanyak 1 juta lebih formasi. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu di banyak tempat banyak, karena itu sedang kita siapkan opsi terbaik, ungkap Anas. Lebih lanjut, Anas akan kembali mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar menemukan formula yang tepat atas nasib
honorer, di mana tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, namun juga tidak membebani anggaran negara maupun daerah. Ini sedang kita selesaikan sedikit lagi lah imbuhnya. Hal ini mengingat pada beberapa daerah peran honorer sangat penting dan strategis. Selanjutnya informasi yang dikutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu P3K 2023 pentolan honorer K2 membedah surat Menpan RB, ada yang bikin khawatir. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta, terbitnya surat Menpan RB nomor P-521-M.SM.01.00/2023 tertanggal 14 Maret membuat kecewa kalangan honorer. Pasalnya dalam surat edaran tersebut secara gamblang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas membatasi formasi jabatan CPNS dan P3K 2023. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti mengatakan tidak ada yang istimewa dengan surat Menpan RB tentang pengadaan ASN 2023. Setidaknya ada 4 alasan Nur, yaitu 1. Surat usulan formasi dari daerah kepada Menpan RB setiap tahunnya selalu dibuka melalui usulan e-formasi. Jadi jika daerah mau ada formasi maka bersurat dan mengusulkan ke pusat dengan ketentuan yang ada, kata Nur kepada cpnn.com Kamis 16 Maret 2023. 2. Dalam surat Menpan RB ini masih menitik beratkan dan difokuskan kepada guru dan kesehatan. Namun menurut Nur bukan berarti tenaga teknis tidak boleh diusulkan semua, tetapi tergantung dari daerahnya. Kalau daerah mau mengusulkan ya dipersilahkan. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti dibuka jika daerah mengusulkan ucapnya. 3. Sangat disayangkan dalam surat edaran tersebut tidak ada kekhususan buat daerah agar mengusulkan honorer K2 untuk ikut tes P3K 2023 yang akan datang, masih sifatnya terbuka untuk umum. 4. Dalam surat tersebut masih menggunakan surat pernyataan siap membayar atau mengaji. Jika ada penekanan seperti ini dikhawatirkan banyak daerah yang tidak mengusulkan P3K teknis lagi karena semua dibebankan kepada daerah. Meski begitu Nurbaiti berharap jangan karena ini isi surat Menpan RB, PKD di seluruh Indonesia tidak mengusulkan formasi P3K 2023 secara merata. Artinya yang diusulkan lebih banyak adalah guru dan nakes. Semoga BKD buka peluang P3K teknis juga supaya honorer K2 teknis administrasi bisa ikut. Tentunya dengan memberikan afirmasi sama seperti yang diterima guru honorer dan nakes, tegasnya. Lebih lanjut, Nur mempertanyakan apakah isi surat Menpan RB ini merupakan hasil pertemuan Menteri Azwar dengan Asosiasi Pemda yang katanya regulasi penyelesaiannya honorer sudah masuk pendataan. Apakah ini surat edarannya masih sama dengan sebelumnya? Jika sifat edaran formasi ini beda dengan hasil dari pertemuan dengan Asosiasi Pemda, menurut Nur, honorer K2 sedikit lega. Sebab kalau merujuk dari kalimat Menteri Azwar di media sosial, seolah-olah memberikan harapan besar akan ada penyelesaian buat honorer yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Honorer menunggu realisasi janji-janji Menpan RB Azwar Anas, jangan hanya PHP alias memberikan harapan palsu saja, pungkas Nurbaiti. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.